Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali ya. Di sini sedikit kita akan berbagi pengalaman ya. Di mana saya sudah melakukan inokulasi atau penyuntikan gaharu selama ini, namun saya memiliki banyak kekurangan ya. Yang saya lakukan selama ini sedikit ada kesalahan ya. Termasuk kesalahan di jarak ya. Kalau di jarak naik seperti ini ya mungkin masih ada harapan ya, sekitar 20 sampai 30 cm itu masih lumayan, tapi jarak melingkar atau jarak ke samping ini harus kita padatkan ya. Seperti ini kita contohkan saja ya. Ibarat di sini ya. Ini seharusnya kalau kita inokulasi padat masih ada satu di sini. Kemudian ada di sini, kemudian ada di sini ya. Ini kalau kita lihat di sini kemungkinan ada putih di sini, sekalipun di sini ada perkembangan gubal baik yang naik maupun yang turun ini, tapi di sini ada kayu mentah di sini ya, atau putih. Jadi untuk memperbanyak hasil pada pohon gaharu itu kira-kira tentunya harus kita inokulasi padat ya. Seperti di sini yang kita sudah jelaskan tadi, bahwa di antara ini kurang lebih 6 cm ini kira-kira masih harus kita kasih di tengah-tengahnya ya, supaya isi daripada pohon gaharu ini lebih banyak yang terbentuk dibanding yang putih atau mentah ya. Di sini kesalahan-kesalahan yang saya lakukan ketika inokulasi cukup banyak ya, termasuk tidak beraturan. Posisi saya menempatkan lubang bor ini yang tidak beraturan seperti ini ya. Inilah kesalahan-kesalahan saya yang saya harus benahi selama ini ya. Jadi seperti cara saya sebelumnya ini, bahwa saya melakukan inokulasi tanpa perhitungan ya, tanpa harus menempatkan posisi-posisi di mana lubang harus saya tempatkan ya. Makanya situasi pohon gaharu ini seperti ini. Namun di pohon gaharu ini kalau tidak salah sudah ada pembentukannya ya. Namun kita belum bisa memastikan seberapa besar atau seberapa banyak yang terbentuk di sekitar sini, karena di sini kalau kita lihat seperti di bahagian di sini ya, ini cukup banyak yang terbuan putih kalau kita melihat, karena di sini ada satu titik di sini di atas, sementara masih berdolor ke atas. Sementara yang ke samping di sini tidak ada ya. Di sini ada, berarti di sini akan mentah di sini, karena ketika kita melakukan inokulasi atau penyuntikan pada pohon gaharu itu, yang kita lihat fakta itu yang banyak berkembang itu adalah yang naik dan dominan dia ke bawah. Kalau dia ke samping ini sangat minim dan sangat sedikit sekali perkembangan ke samping ya. Jadi untuk itu saya mengambil kesimpulan bahwa ketika sesama pemula di gaharu atau kawan-kawan kita yang memiliki pohon gaharu, jika Anda melakukan penyuntikan pada pohon gaharu, lakukanlah penyuntikan jarak ke atas 20 sampai 25, dengan jarak ke samping bisa lebih padat antara 4 sampai 5 cm, guna meminimalisir batang gaharu yang tidak jadi gubal nantinya. Adapun pemicu gubal yang kita gunakan tentunya mungkin satu orang satu juga bahan yang mereka gunakan, atau lain juga bahan yang mereka gunakan ya. Tapi kalau kawan-kawan ingin membeli bahan pemicu gubal itu ada siap, kita mau beli, yaitu di online yang namanya PPGG itu ya. Cuma kalau kita pikir bahan ini atau pemicu gubal ini memang kalau kita lihat di channel-channel senior kita itu memang sangat bagus hasilnya ya. Namun ada yang berat di balik hasil yang dihasilkan oleh PPG ini. Apa itu? Yaitu harganya yang menurut kalau saya pribadi itu cukup tinggi ya. Namun kita berpikir bahwa harga itu sudah sebanding dengan hasil yang akan dicapai nantinya tentunya. Jadi kalau di sini yang saya lakukan di sini penyuntikan ini itu kami suntik pada
tanggal 20 bulan 3 2025. Ini kami ada tulis di sini ya. Inilah yang kami lakukan selama ini ya. Namun ada yang berpendapat bahwa ketika hasil penyuntikan itu tumbuh kulit seperti ini, maka itu dipastikan perkembangan itu terhenti atau tidak ada perkembangan gumpal di dalamnya ya. Namun bagi saya pribadi, karena banyak juga hal-hal yang saya pernah coba, baik itu sistem infus, bahwa biasanya kalau sistem infus atau cara seperti ini kelihatan di sini tumbuh, tapi di dalam ada yang tumbuh karena sudah ada infeksi yang di dalam. Dia cuma di bagian tengah, dia tidak di permukaan atau di dalam lapisan kulit ya, mungkin di dalam. Kira-kira itu saja teman-teman yang sempat saya bagikan. Mudah-mudahan ini sedikit bermanfaat. Terima kasih atas kunjungan Anda dan sampai jumpa di video kami selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.